pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Dan sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kegiatan kita awal pelajaran berdoa. Untuk keluar kelas silakan mengikuti doa. Before we study, let's pray together. Begin. Finish. Breathing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. English? Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Are you ready? Ready, ready, yes. Yes, I am ready. Oke, thank you anak-anak. Terima kasih kalian tidak lupa ya untuk moto bahasa Inggris supaya semangat dalam belajar bahasa Inggris. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya untuk absensinya hari ini siapa yang tidak masuk? Satria, Sabina, sama Sandi. Satria dan Andi. Pak Sandi. Kita absen dulu ya. Untuk hari ini Agung Kurniawan ada, Ada. Aulia Nur Sabik, Gak ada. Dian Karnawati, Ada. Dimas Aprilianto, Ermaya. Ada. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai materi, ya di sini kita akan mengulas kembali materi minggu lalu yang sudah kita jelaskan. How are you today? Fine, thank you. And before I explain the lesson about narrative text, ya Ibu akan menjelaskan kembali, mengulas kembali pertemuan minggu lalu tentang teks narasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, perhatikan anak-anak, tujuan pembelajaran bahasa Inggris saat ini adalah merancang teks tulis dan mempresentasikan secara lisan teks berbentuk naratif fiksi dan non-fiksi terkait topik keberagaman budaya Indonesia dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai teks secara santun, kritis, kreatif, dan mandiri dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran saat ini, yaitu tentang teks narasi. Berikutnya, Bu Rita tanya, teks narasi itu apa sih? Coba Ermaya, teks narasi itu apa? Adalah jenis teks yang menghubungkan rangkaian-rangkaian kejadian dan berisi tentang cerita fiksi, novel, cerita pendek, dan lain-lain. Ya. Maupun cerita non-fiksi atau biografi. Ya, naratif teks adalah jenis teks yang menghubungkan rangkaian kejadian dan berisi tentang cerita fiksi maupun cerita non-fiksi. Ya, itu tadi definisi dari teks naratif. Dalam bahasa Inggris bisa dijelaskan kalau definition of narrative text is a story, spoken or written account of connected event. It is also mean the part literary work that is concerned with telling the story. Ya. Dan social function atau tujuan dari teks narasi to amuse or entertain the reader and deal with actual or vicarious experience in different narrative text may also use them to educate the reader through fiction and interesting stories. Kalian paham maksudnya? Paham yang social functionnya? Ya, di sini kita jelaskan yang untuk social function atau tujuan teks naratifnya adalah untuk menghibur pembaca dan menceritakan kembali sebuah cerita kepada pembaca. Jadi teks narasi di sini hanya sifatnya menghibur. Jadi bukan menceritakan kejadian saat ini, tapi teks narasi itu menceritakan kejadian yang telah lalu, ya, dan diceritakan kembali.
tapi narasi di sini adalah cerita fiksi, ya, di mana tujuannya hanya menghibur pembaca, ya, dan apa namanya itu ada kesan moral yang nanti akan disimpulkan di akhir sebuah cerita, ya, di situ. Dan untuk selanjutnya, selain tujuan teks narasi, di sini ada strukturnya. Nah, di sini ada struktur teks narasi. Yang pertama adalah orientation. Ya, orientation adalah bagian yang berisi tentang siapa. Siapa di sini berarti siapanya? Tokohnya, ya, tentang siapa, kapan, dan di mana cerita tersebut terjadi. Yang kedua adalah complication. Bagian ini berisi tentang apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang berupa konflik yang ada dalam cerita dan merupakan bagian utama dalam teks narasi. Jadi di sini kalian kalau punya cerita, nah kalian kita tanya, kalian mengambil contoh teks narasi apa di sini? Coba kelompoknya Maya, kamu ambil teks narasinya cerita tentang apa? Tentang Putri Mandalika. Yang kelompok 3 tahu tentang apa? Tentang Malin Kundang. Nah, di situ kalian harus paham cerita Malin Kundang itu isi atau complication-nya nanti apa? Ya, terus permasalahan atau konflik yang terjadi dalam cerita Malin Kundang itu nanti apa? Nah, nanti bisa kalian presentasikan saat tampil nanti. Ya, itu yang nomor 2 tentang complication. Berikutnya, selain complication, di sini yang berikutnya adalah resolution. Resolution ini berisi tentang pemecahan masalah atas konflik yang terjadi, di mana akhir dari konflik ini dapat berupa akhir yang bahagia atau happy ending, bisa juga akhir yang menyedihkan atau sad. Ya. Dan berikutnya adalah reorientation, di mana bagian ini merupakan penutup atau ungkapan yang menunjukkan berakhirnya cerita. Ya. Dan yang berikutnya adalah kode. Kode di sini berisi tentang perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Ya, nah ini tadi 1 sampai 5 ini adalah struktur dari teks narasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ya, mau bertanya? Apa unsur kebahasaan teks naratif? Unsur kebahasaan teks naratif. Ya, baik. Di sini akan kita jelaskan. Unsur kebahasaan dari teks naratif adalah yang pertama menggunakan bentuk past tense. Kenapa? Karena kan yang diceritakan itu bentuk apa? Ya, ceritanya itu kan cerita yang sudah lama, ya kan? Hanya diceritakan dalam kembali, ya. Makanya di sini menggunakan kata kerja bentuk past tense atau bentuk lampau. Yang kedua, unsur kebahasaan dari teks naratif adalah penggunaan action verb. Ya, contohnya shall, ini kata kerja, ya. Kata kerja di sini menggunakan action verb yaitu shall, run away, dan lain sebagainya. Yang kemudian unsur kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan saying verb. Ada lagi thinking verb, ada lagi feeling verb, dan verb option. Di sini untuk menunjukkan ujaran, pemikiran, perasaan, dan persepsi tokoh dalam cerita tersebut. Ya, nah maksudnya perasaan di sini itu apa? Terkadang kalau kita sudah membaca isi dari cerita dan memahami, terkadang kita ada yang membaca cerita sampai nangis karena kita terlalu meresapi, ya kan? Terus ada juga kadang akhirnya yang tadi apa awalnya itu misalnya itu permasalahannya itu menyedihkan, akhirnya nanti berakhir dengan kebahagiaan. Nah, di sini kan muncul perasaan, ya. Nah, perasaan itu yang dimaksud dengan feeling verb. Jadi munculnya perasaan sad ending atau happy ending dalam sebuah cerita, ya. Untuk unsur kebahasaan berikutnya, ya, untuk
memahami cerita tersebut setelah kita nanti tahu isi dari cerita tersebut, akhir dari sebuah cerita narasi tersebut seperti ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi, Nana? Ya, apa? Selanjutnya tolong jelaskan lagi tentang complication. Complication, ya, baiklah. Complication tadi Bu Rika menjelaskan di sini ya. Complication di sini itu berisi tentang apa yang terjadi dengan tokoh, ya, dengan tokoh dalam cerita tersebut, di mana dalam cerita tersebut apakah berupa konflik, ya, atau merupakan bagian utama dalam teks narasi. Ya, jadi complication di sini adalah pemainnya, jadi tokohnya dalam cerita tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Maya. Bu, apakah dalam teks narasi harus menggunakan past tense dalam isi teksnya? Ya. Kenapa dalam unsur kebahasaan atau teks narasi itu harus menggunakan past tense? Itu tadi yang sudah kita jelaskan. Karena narasi ini kan cerita yang sudah lalu, cerita yang terdahulu. Makanya diceritakan kembali itu berarti kan yang kita ceritakan itu berarti kan sudah lampau, tidak kejadian saat ini. Itu ya, Maya ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kira tidak ada. Sekarang Bu Rika mau melihat tugas kelompok kalian yang sudah Bu Rika berikan, yang sudah Bu Rika suruh minggu lalu ya. Ini akan kita lihat hasilnya, hasil dari tugas kelompok kalian sama. Di sini ada yang mau ditanyakan dan Maya. Ya, untuk narasi teks ini sudah lengkap ya, sangat lengkap sekali. Sebetulnya ini peta konsepnya sudah, untuk definisinya kemarin sudah. Ya, untuk definisinya betul nih. Nah, untuk contoh cerita narasi, maka strukturnya seperti orientasi, complication, semua tidak perlu dicatat, ya, tidak perlu seperti ini, ya, itu nanti bisa diceritakan secara bisa. Kalau yang sebetulnya hanya penjelasan tentang materi narasi, ya, oke. Kan ke depan ya. Terus selanjutnya positif yang lain, gimana? Ada yang ya, kita akan mulai presentasi dan nanti yang maju adalah kelompok 3. Tolong dipersiapkan, nanti bisa lembar tugasnya bisa ditempel di sini ya. Kelompoknya silakan maju untuk memperkenalkan diri kepada yang lain. Nanti setelah kalian kelompoknya mempresentasikan, itu nanti bisa untuk kelompok yang lain atau siswa yang lain untuk bertanya, untuk menanggapi ya. Oke, bisa dibantu untuk kelompoknya untuk ke depan. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, ini Saskia, ini Sari sama Natasha. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan narasi teks beserta struktur. Oke, di sini kita akan mulai dengan pengertian naratif teks. Di sini naratif teks adalah jenis teks yang menghubungkan rangkaian kejadian dan berisi tentang cerita fiksi, novel, cerpen, dan lain-lain, maupun cerita non-fiksi atau biografi. Dan tujuan naratif teks di sini, tujuan teks naratif adalah untuk menghibur pembaca dan menceritakan kembali sebuah cerita kepada pembaca. Struktur naratif teks. Yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi tentang siapa, kapan, di mana cerita tersebut terjadi. Dua, komunikasi. Bagian ini berisi tentang apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang berupa konflik yang ada dalam cerita dan merupakan bagian utama. Yang ketiga, resolusi. Bagian ini berisi tentang pemecahan masalah atas konflik yang terjadi. 4. Reorientasi. Bagian ini merupakan bentuk atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan berakhirnya cerita. 5. Penutup. Bagian ini berisi tentang perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Unsur bahasaan pada teks naratif. 1. Penggunaan past tense atau kata kerja bentuk lampau. 2. Penggunaan action verb atau kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau peristiwa. 4. Penggunaan kata penghubung dan keterangan waktu untuk menghubungkan kejadian yang ada pada cerita. 4. Penggunaan kata untuk menghubungkan perasaan dan persepsi tokoh dalam cerita tersebut. 5. Terdapat kalimat jenis kalimat langsung dan tidak langsung. Cerita paling mudah. Pada suatu ketika, di sebuah desa dibuka dari sebuah kenapa dibuka seorang wanita dan putranya paling muda. Ayah paling muda telah meninggal dunia ketika ia masih bayi. Dan ibunya harus bekerja keras untuk menjaga masyarakat. Paling muda sebagai anak yang sukses dan bekerja, namun ia juga memiliki sedikit suka pemberontak. Seiring bertambah usia, paling muda dia memikirkan kehidupan yang lebih baik dan ingin mencari keuntungan juga. Meskipun awalnya ibunya enggan, dia akhirnya setuju. Berharap masa depan yang lebih baik untuk putranya. Dia memberi restunya dan paling muda memulai perjalanan dengan berhati, namun penuh harapan. Perjalanan paling muda panjang dan dia tidak bisa berjalan namun tetap tidak. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di kapal besar dan belajar tentang pendidikan. Dia bekerja tanpa pengalaman, mengaku setiap jam dan semangatnya. Seiring berjalannya waktu, paling muda menjadi saudara sukses dan kaya raya. Dia menikah dengan seorang wanita cantik dan mereka menjalani kehidupan yang mewah. Tahun-tahun berlalu dan paling muda memutuskan untuk kembali ke desanya untuk mengunjungi ibunya. Dia berlayar kembali dengan kapal besar, mengenakan pakaian bagus, menemani orang istri dan awak kapalnya. Kemudian setiap hari berpulangannya sangat gembira saat melihat kapal besar itu berlalu di tepi pantai. Dia berlari untuk menyambut putranya. Mari anakku sayang, selamat datang di rumah. Dia menangis dengan air mata kegembiraan, tapi paling muda merasa malu dengan yang kuat dan menangis. Dia mendorong pengakuannya dan menolak untuk memberikan kembali sedikit air. Sedang kalau lima telah dia bertanya, saya tidak mengenalnya. Kata dia dan Nina, dia juga dan dia benar-benar anakku. Dia berteriak. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan berjadi dulu dan mulai dengan kapal paling muda. Mereka sedang berusaha dan kapalnya terbawa. Paling
saya tidak kamu terlambat. Perlu juga dia tetap bersama dari cerita tersebut pertama ada orientasi atau pengenalan. Cerita dimulai dengan memperkenalkan kami Bunda ya dan latar belakang mereka di sebuah desa kecil di Sumatera. Yang kedua ada komplikasi atau permasalahan. Kami Bunda pergi merantau dan sukses dan kembali ke desanya. Namun dia tidak mengikuti ibunya karena malu. Yang ketiga ada resolusi. Yang menurut kami Bunda dan dia juga menjadi baris sebagai hukuman atas kesombongan dan tidak berterima kasihnya. Yang kelima ada polda atau penuntut penjelasan bahwa batu yang menyerupai seorang pria di pantai dekat desa dipercaya sebagai hukuman Bunda yang membantu. Penggunaan pasdan. Cerita tulis dalam bentuk pasdan karena menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Penggunaan kata tiga tindakan. Cerita menggambarkan tindakan atau peristiwa yang terjadi. Kata hukum atau dari hukuman. Cerita menggunakan kata hukum dan tentang itu menjelaskan tentang peristiwa dalam cerita. Akhirnya kamu dapat penyelesaian cerita memiliki konflik utama kemudian yang tidak mengakui ya dan penyelesaian cerita yang menjadi baku. Sudah? Ya, baik. Sebelum kelompoknya mengakhiri presentasinya, mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Yusuf dulu, coba silakan apa yang mau Tolong jelaskan pesan moral dari cerita tersebut. ya, pesan moralnya apa? Siapa yang mau menjawab? Pesan moral dari cerita Nabi Muda bisa dibacakan dengan keras. Pesan moral tentang pentingnya menghormati dan menghargai orang tua. Kan Mas Bunda menjadi peringatan dari pembaca tentang konsekuensi dari kesombongan dan tidak berterima kasihnya. Ya. Berikutnya, siapa? Ya, silakan. Siapa saja tokoh dari cerita tersebut? Tokohnya siapa aja? Kami Bunda dan Ibunya. Yang lainnya? Yang lainnya silakan. Mohon dijelaskan orientasi dan kegiatan. Orientasi dari cerita Nabi Muda apa? Orientasi dari cerita tersebut adalah cerita dimulai dengan memperkenalkan kami Bunda, Ibunya dan latar belakang mereka di sebuah desa kecil di Sumatera. Silakan. Bila tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan kelompoknya bisa. Ya, dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disebutkan oke, berikutnya kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan tentang hasil tugas kelompoknya. Dan berikutnya adalah kelompok Hermaya ya. Ya, itu perbaikan, ya perbaikan dan tolong penampilannya atau presentasinya harus lebih maksimal ya. Itu jelaskan dengan jelas ya. Jadi nanti yang kelompok lain silakan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan kelompok 1 kelompok Hermaya.
Setelah dimulai presentasi di organisasi. Nanti apa namanya yang di setelah akhir ya silakan kalian perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermaya Febiana dan sebelah saya ada Yusuf Nur. Ya, dan sebelah saya ada Oktalohima dan di sebelah lagi ada Diana Tarabu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks naratif. Itu bisa dibacakan oleh Yusuf. Naratif teks adalah jenis teks yang menghubungkan rangkaian-rangkaian kejadian yang berisi tentang cerita kisah, novel, cerita pendek dan lain-lain, maupun cerita fiksi atau biografi. Struktur teks naratif terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Orientasi. Bagian ini berisi tentang siapa, kapan, dan gimana cerita tersebut terjadi. 2. Komplikasi. Bagian ini berisi tentang apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang berupa konflik yang ada dalam cerita dan merupakan bagian yang ada dalam cerita dan merupakan bagian utama dalam teks naratif. 3. Resolusi. Bagian ini berisi tentang pemecahan masalah atas konflik yang terjadi. 4. Reorientasi. Bagian ini merupakan penutup atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kelanjutan cerita. 5. Koda. Bagian ini berisi tentang perubahan. Contoh teks naratif bisa dibacakan oleh Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang cerita Putri Mandalika. Di sebuah pulau yang dihiasi hamparan pasir putih dan air laut, biru kehijauan terukir legenda tentang Putri Mandalika. Seorang putri yang kecantikannya menawan para raja dan pemuda. Kisah ini bermula di kerajaan yang makmur dipimpin oleh Raja Indrajaya. Putri Mandalika anak tungganya, memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Kabar tentang kecantikannya menyebar luas, mengundang para pangeran dari berbagai kerajaan di selamanya. Raja Indrajaya yang menjaga kedamaian kerajaan merasa bebas. Jika ia memilih salah satu pangeran, kerajaan lain pasti akan marah dan memicu peperangan. Putri Mandalika yang mengetahui dilema ayahnya memutuskan untuk melakukan sebuah pengorbanan. Ia memilih untuk menghilang di tengah lautan, menghilang di hari yang sama dengan perayaan upacara adat Kaum Nyale. Pada hari itu ribuan orang berkumpul di tepi pantai untuk menyaksikan ritual mencari cacing laut Bau Nyale. Dengan hiruk pikuk pesta, Putri Mandalika muncul dengan mengenakan pakaian yang berkilauan. Ia berjalan menuju laut dan menghilang di tengah ombak. Sejak saat itu Putri Mandalika tak pernah ditemukan lagi. Namun legenda mengatakan bahwa arwah Putri Mandalika menjelma menjadi cacing laut Bau Nyale. Cacing laut ini muncul setiap tahun bulan Februari atau Maret dan menjadi simbol cinta, pengorbanan, dan kedamaian. Masyarakat Lombok percaya bahwa dengan menangkap Bau Nyale, mereka akan mendapatkan hikmah dari Putri Mandalika. Hingga kini legenda Putri Mandalika terus hidup di hati masyarakat Lombok. Upacara adat Bau Nyale menjadi tradisi tahunan yang dirayakan dengan penuh hikmat. Kisah Putri Mandalika mengingatkan kita tentang pentingnya pengorbanan, cinta, dan kedamaian. Ia juga menjadi simbol keindahan alam Lombok yang memikat hati siapapun yang mengunjunginya. Terima kasih untuk struktur teks naratif bisa dibacakan oleh Dian. Silakan.
Nanti kelompok lain bisa disiapkan pertanyaannya ya. Pembahasan satu pembinaan pengajian tanpa yang sekarang pencapaian Ya, sampai sini ikutin kelompok yang lain. Teman-temannya tadi kelompok Ermaya sudah mempresentasikan. Ya, silakan kelompoknya yang dulu. Baik, di sini silakan yang lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan bisa angkat tangan dulu untuk kelompok Ermaya. Siapa? Silakan pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, Menurut saya presentasi dari kelompok sudah bagus, tapi cara menyampaikan materi terlalu pelan. ya. Tuh, mungkin yang lainnya. Ya, mungkin suaranya mungkin ingin apa? Tidak jelas ya, bagaimana mungkin terlalu pelan. Silakan yang lainnya, pertanyaan yang lainnya mana? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya tadi? Baik, silakan karena sudah tidak ada yang ditanyakan untuk kelompok Ermaya, silakan untuk ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja untuk kelompoknya Yunita. Silakan, yang lain jangan diaduk. Tolong kalian disimak. Hargai temanmu yang tampil di depan. Ya, silakan untuk kelompok Yunita. Bisa yang di Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas naratif teks. Dan perkenalkan, nama saya Lisandri Andini. Di sebelah saya ada Sinta Kinanti, di sebelahnya lagi ada Umi Febrianti dan Rika Amelia. Di sini ada pengertian naratif teks. Naratif teks adalah jenis yang menghubungkan rangkaian-rangkaian kejadian dan berisi cerita fiksi, novel, cerpen, dan lain-lain. Maupun cerita non-fiksi, biografi, kedua bentuk tersebut menggunakan bahasa imajinatif dan ekspresikan emosi. Tujuan naratif teks. Tujuan teks naratif adalah untuk menghibur pembaca dan menceritakan kembali cerita serupa kepada semua. Dan ada juga struktur teks naratif yang dibacakan oleh Finis. Struktur teks naratif berikut. 1. Orientasi bagian ini berisi tentang siapa, kapan, dan di mana tersebut terjadi. Komunikasi bagian ini berisi tentang apa yang terjadi, karena tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang bukan konflik yang ada dalam cerita dan merupakan bagian dalam naratif teks. Resolusi bagian ini berisi tentang pemecahan masalah antar konflik terjadi. Reorientasi bagian ini
Ya, bagian ini berisi tentang perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Untuk pembukaan kami bacakan mulai. Di sini ada unsur kebahasaan. 1. Menggunakan kata contohnya 2. Menggunakan verb 3 seperti background, what, set, dan lainnya. 2. Menggunakan keterangan waktu atau adverb of type contohnya when, suddenly, before, until, soon. 3. Menggunakan konjungsi waktu atau time. Konjungsi contohnya after, as soon as, then. 4. Menggunakan karakter spesifik atau spesifik karakter contohnya Aladdin, Rapunzel, dan Cinderella. 5. Kata kerja aksi atau action verb contohnya walk, work, vote, act. 6. Menggunakan direct speech atau kalimat langsung yang menggunakan present tense contohnya Aladdin say she is the one. 7. Menggunakan saying and thinking verb atau kata kerja yang menunjukkan jalan contohnya told, start, told. Ada juga contoh cerita dari kami yaitu Danau Toba yang akan dibacakan oleh Rika Amelia. Ya, ada contohnya yang lain bisa disimak ya. Danau Toba. Pada zaman dahulu di wilayah Sumatera Utara hidup seorang petani yang rajin bernama Toba. Meskipun lahan pertaniannya tidak besar, ia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Sebagai suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai dengan semangat dan perasaan gembira. Toba pun berhasil menangkap seekor ikan yang indah berwarna kuning emas kemerahan. Bersamaan dengan itu, keanehan terjadi. Ikan yang ditangkapnya dapat berbicara. Ikan itu memohon agar tidak dimakan sebagai hatinya. Si ikan bersedia menemani Toba di kehidupan sehari-harinya. Setelah Toba menyetujui dan menyentuhnya, tak lama kemudian ikan itu berubah menjadi seorang gadis jelita. Toba pun memberinya nama Putri. Putri mengungkapkan kebenarannya bahwa dirinya dikutuk menjadi ikan karena melanggar larangan. Namun dia tidak bisa terbebas dari kutuk tersebut dengan berwujud sesuai dengan makhluk pertamanya yang menyentuhnya. Dikarenakan Toba yang pertama kali menyentuhnya, Putri berubah menjadi manusia. Seiring berjalannya waktu, kedua saling jatuh cinta. Putri bersedia menikahi Toba dengan syarat Toba tidak mengatakan bahwa dia adalah jelmaan ikan. Setelahnya, pasangan suami istri ini diberkahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Meskipun tumbuh menjadi anak yang tidak kuat, Samosir memiliki kebiasaan aneh yaitu selalu merasa lapar. Ia bahkan sanggup menghabiskan makanan untuk porsi 3 orang. Namun demikian, Toba selalu bersabar menghadapi perilaku yang menjagakan dari Samosir. Suatu hari, Toba akhirnya kehilangan kesabarannya ketika Samosir tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa sadar, Toba mengucapkan kata-kata yang melanggar pantangannya tersebut Samosir sebagai anak ikan. Setelah kata-kata itu diucapkan, secara baik istri dan anak Toba menghilang tanpa jejak dari bekas pijakan mereka. Air itu mulai menyembur hingga membuat desa Toba dan sekitarnya terendam dan membentuk danau luas yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Sementara itu, pulau kecil di tengah danau tersebut dinamakan Pulau Samosir sesuai nama anak Toba dalam cerita legendaris Danau Toba. Silakan maju semua. Baik, di sini tadi teman kamu sudah menjelaskan tentang teks narasi, struktur teks narasi, berikut unsur kebahasaan serta contohnya. Nah, untuk yang lainnya barangkali sebelum temanmu menutup presentasinya ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Ya, Hermaya, silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Tolong siap untuk jawabannya. Apa resolusi dari cerita narasi tersebut? Ya, the orientation dari teks narasi tadi apa? Resolusi dari cerita Danau Toba adalah setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya sudah lenyap tanpa bekas dari bekas pijakan yang punya. Tiba-tiba muncullah air yang sangat deras. Air meluap sangat tinggi dan deras sehingga membentuk sebuah telaga dan menenggelamkan petani itu. Dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan Danau Toba. Nah, ya, lainnya ada lagi kelompok yang lainnya? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Apa kombinasi dari cerita tersebut? Communication dari teks narasi, silakan. Komunikasinya adalah beberapa saat
petani tersebut sangat senang sekali karena ikan yang didapatkannya sangat besar dan cantik sekali. Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. Petani itu pun setuju, maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal usul dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi tantangan dahsyat. Setelah beberapa lama mereka menikah, akhirnya kebahagiaan petani dan istrinya bertambah karena istri petani melahirkan seorang anak laki-laki. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat, tetapi ada kebiasaan yang membuat heran semua orang datang. Nama tersebut selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Semua datang makanannya dilap-lapnya tanpa pesan. Hingga suatu hari anak petani tersebut mendapat tugas dari ibunya untuk mengatakan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja, tetapi tugasnya tidak dipenuhinya. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilalap habis dan setelah itu dia tertidur di sebuah bukit. Pak petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Karena tidak tahan menahan lapar, maka ia langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Pak Tani melihat anaknya sedang tidur di bukit. Petani tersebut langsung membangunkannya. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, silakan untuk menutup presentasinya dan dilanjutkan dengan kelompok. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk menjelaskan sama bacakan teksnya, contoh teksnya jelas ya, dari pronunciation-nya juga bagus ya. Untuk penampilan kalian juga semua kekompakan kelompok kalian semua mempunyai atau membagi tugas masing-masing ya. Untuk kelompok yang berikutnya silakan maju ke depan. Yuk. Silakan. Mana kelompok berikutnya? Yang laki-laki mana? Silakan. Yang belum pembagian tugas untuk kelompok laki-laki nanti tolong dikirim namanya dan di-stop ya. Ada berapa anak yang belum bagian giliran karena nilainya nanti kosong karena di sini masih mereka mau. Tolong yang menerangkan jangan membelakangi temannya, mengerti. Ya, temannya juga tidak melihat punggungmu. Bukan punggungnya yang dilihat, kamu ya. Kalian belajar jadi guru. Biasanya jadi guru ya seperti ini ya. Harus menguasai materi ya. Harus mengendalikan semua. Sudah siap? Tolong jangan bergerak. Tolong sini. Ya. Silakan kalian yang menambah ya. Kalian ini masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan. tolong jangan membelakangi. Silakan Bahasa Inggrisnya menggunakan dan saling terhubung.
Juru kamera itu tadi. memiliki struktur orientasi bagian awalnya berisi perkenalan makhluk, tempat, tokoh, dan mata tokoh. Komunikasi bagian ini berisi masalah atau munculnya konflik. Resolusi bagian ini memuat masalah yang sudah teratasi. Di orientasi bagian ini sifatnya emosional, bisa dipakai dan bisa digunakan, dan penulis menyampaikan seluruh berupa pesan moral dari cerita tersebut. Selanjutnya, untuk tujuan dari naratif teks, saya membacakan tujuannya. Ya, Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dan seringkali menarik minat pembaca dengan menghadirkan cerita yang memiliki masalah yang memicu konflik. Cerita ini seringkali diakhiri dengan penyelesaian bahagia atau menyediakan. Udah. Kalau yang untuk contohnya, yang saya membacakan contohnya, silakan. Tolong dibaca yang jelas ya, supaya teman-teman bisa mendengar cerita narasinya, contohnya tentang apa. Ya, nanti siap dengan pertanyaan teman-teman. Tolong jangan menjelaskan kita. Bentar. Contohnya dulu yang dibaca. Contoh teks narasi baru membacakan komentasinya. Ini kan contohnya ya kan? Itu contoh dalam cerita. Contoh ceritanya mana? Ceritanya dulu. Iya, ceritanya dulu baru nanti struktur. Ya. Apa baca itu? Contoh teks narasi sama cerita tentang apa yang Tentang tidak membacakan langsung aja. Judulnya nggak ada. Ya, baca keras ya. Yang paling cepat. Suatu hari dia sedang mengatur ibadah yang nyatanya dia berdoa kepada dewa dan pria dan Indonesia. Dia akan menjadi suatu jika seorang wanita akan menjadi saudara perempuan. Kemudian seekor anjing datang mengambilnya karena menemani badannya. Makanya anjing itu dan memanggilnya teman. Dia melahirkan seorang bayi di nama seorang pria, namun tidak pernah memberitahukan siapa ayahnya. Suatu hari sang pria sedang berburu bersama anak besar dan tidak melakukan apapun. Dia menangkap orang atas segala tersebut dan membunuhnya. Ketika dia berdiri mengetahui hal itu, ia memukul kepala sang pria dengan sejak besar dan memintanya pergi. Tahu-tahu kemudian sang pria menemukan sebuah rumah dan seorang wanita cantik nya. Wanita itu saya sendiri mengenalinya sebagai sang pria. Dia jatuh cinta padanya tanpa mengetahui bahwa dia adalah ibunya. Dia memaksakan untuk menikah dengannya dan bisa menerimanya karena mereka adalah ibu dan anak. Dia menanyakan kepada persyaratan yang mustahil untuk menikahinya. Dia harus membangun sebuah perahu besar dalam waktu satu malam dan akan selesai saat fajar. Sang pria mengizinkannya dan membantunya dengan bagian malam harus. Ketika hamil selesai, Dayang Sumbi meminta dekatnya untuk memukul biji-bijian
sebagai tanda bahwa ajar yang berakibat. Para anak tersebut melarikan diri dan kemudian juga menyelesaikan malunya. Ia sangat marah dan mengambil itu segera terbalik dan berubah menjadi sebuah gunung bernama Tangkuban Perahu. Struktur dari contoh teks narasi silakan dibacakan yang di belakangnya ya. Contoh struktur dalam cerita tersebut adalah Silakan kelompoknya maju ke depan semua. Di sini tadi sudah dibacakan contoh narasi berikut sebelumnya. Silakan kelompok yang mau bertanya bisa ditanyakan dan siap jawabannya untuk kelompoknya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Yang keras apa? Siapa? Apa kesimpulan dari narasi tersebut dan tokohnya? Ya, tokohnya siapa? Kesimpulannya apa? Silakan kamu jawab. Kesimpulannya apa? Dan tokohnya siapa? Sang Kuliah, Dayang Sudi dan Tuman si Andi. Kesimpulannya apa dari cerita Sang Kuliah? Kesimpulannya apa? Sang Kuliah yang komunikasinya ya ya, itu ya tadi kesimpulan dan tokohnya sudah dijawab oleh tokohnya. Ada lagi yang menanyakan? Ya, sudah tidak ada silakan untuk tokohnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini tadi kelompoknya ini kita melihat ini pertama dari segi kekompakan, karena di sini mungkin kurangnya koordinasi dengan teman satu dengan yang lain. Jadi yang tugasnya ini ya kalau tidak kompak seperti kurang kesiapan itu yang pertama. Yang kedua dalam hal menjelaskan. Jadi penguasaan atau pemahaman materinya mungkin di sini masih kurang, ya itu. Jadi untuk kedepannya tolong lebih baik lagi seandainya nanti diberikan tugas kelompok, karena di sini tidak hanya tentang cerita narasi, ada lagi cerita tentang deskripsi, ya deskripsi teks, argumentasi, ya eksposisi. Nah ini baru contoh materi tentang narasi, ya cerita hayalan atau cerita fiksi yang mana kalian bisa
Bali di mana sifatnya hanya murni. Ya, oke. Untuk berikutnya, ya karena dua kelompok ini tadi sudah selesai untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Untuk berikutnya adalah kita akan memberikan tugas yang menjawab pertanyaan atau menjawab cerita. Di sini nanti Gurita akan beri waktu 15 menit kalian untuk mengerjakan soal yang kita bagikan. LKPD-nya nanti dibagikan. Silakan kamu jawab pertanyaannya. Ya, setelah selesai bisa dikumpulkan diberi nama di atasnya. Ya, oke. Untuk kelompok yang belum membagikan tugas, silakan nanti Gurita setor namanya siapa saja. Nanti akan Gurita lakukan review. Ya. Untuk tugasnya Gurita akan bagikan. Ada berapa siswa di sini? 29. 29. Di sini semua ya. Di sini sudah ada ceritanya. Kalian tinggal menjawab di belakangnya sini. Ya, kalian pahami dulu. Ya, strukturnya di sini kamu sudah diterangkan dari awal sama Gurita. Ya, orientasinya apa, aplikasinya apa, orientasi, dan silakan. Open ke belakang. Ada yang kurang? Semua ada di teks itu. Semua ada. Ya, sudah semua ya. Ya. Nah ini. Ini Bu ini dana. Ya ya. Semua mengerjakan. Ini dua. Ya, silakan Gurita beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya, kerjakan silakan. Yang tidak paham bisa ditanyakan. Kasih nama. Ya, kasih nama. Kasih nama. Nanti dikumpulkan karena ini nilai tambahan. Ya, nilai tambahan. Ya. Bukan langsung. Jangan pensil. Ini dijelaskan indikator pembelajarannya menganalisis fungsi sosial, general structure, struktur teks naratif secara lisan ya, dan tulisan ya, termasuk yang kalian kerjakan dengan memberi dan meminta informasi naratif visi terkait topik keberagaman budaya Indonesia sesuai konteks ya, secara satu kritis, kreatif dan mandiri ya. Silakan dikerjakan. Di sini
tentang teks narasi The Legend of Gunung Kasadum. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya cerita rakyat atau legenda tentang Gunung Kasadum. Pertanyaan yang ada di sini, what is the story of that? Berarti di sini apa sih cerita yang ada dalam teks tersebut ya? Yang pertanyaan kedua, what you? Ya, seperti apa mereka? Terus apakah dia pikir, dia sombong, apakah dia humble, ya, baik hati, rendah hati. Nah itu untuk yang nomor 7. Yang nomor 8, where did the story happen? Kejadian tersebut ada di mana? Terjadinya cerita-cerita itu terjadi di mana? Cerita Gunung Kasadum. Terus nomor 9, what is the ending of the story? Sad ending or happy ending? Ya, akhir dari cerita ini kira-kira sad ending atau happy. Yang nomor terakhir adalah what is the moral value of story, ya, value of story. What is the moral value of the story? Jadi cerita atau pesan moral dari teks narasi itu apa? Silakan dikerjakan. Seandainya ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Yang sudah selesai bisa diikuti. Social function of the story. Social function boleh diganti dari teks narasi. Social function-nya. Yang social function itu kan hanya tujuannya aja. Tujuannya narasi kemarin kan itu. Yang ini yang bisa gunakan media handphone kalian. Ya, yang mudah dulu dikerjakan. Oh ya, yang mudah dikerjakan. Yang belum tampil presentasi ini buat nilai tambahan kalian. Nanti untuk selanjutnya nanti kasih sendiri selanjutnya. Istana. Ya, lagi. Nomor 2 itu dengan data kamu sendiri. Kita harapkan kemarin kodenya antara yang terus nilai moral yang bisa kamu ambil dari nilai bisa kamu simpulkan.
Ayo kami dikerjakan dulu. Bahan penuh. Ini Satria. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya. Sekamut tinggi ngamut. Lah. Lalu dua. Sudah semua anak-anak? Biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran bahasa Inggris, yuk kita refreshing dulu, kita perpanjangan dulu. Aku masih berjalan. Petangnya Kita dulu ya. Yuk semua berdiri. Semua berdiri. ini kuliner Thai. Ya, semua berdiri. Siap semua. Hai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ya, kita mulai persiapan dulu ya, biar kita tidak bosan, tidak jenuh dengan materi hari ini. Yuk. Konsentrasi. Siap.
ini perempuan agar tidak jadi bergantian ya. Yuk semua anak berdiri di sini dan semua anak laki-laki berdiri di sini. Ya silakan. Sebelum kalian beristirahat silakan. Ayo ikuti perintah Bu Rita. Konsentrasi. 4 A B C D A. B C D A C Ini apa disebut? B Tapi di songku. A B D Lu ngapain ya? Kita hari ini ya kita sudah selesai untuk materi bahasa Inggris tentang teks narasi, juga telah selesai juga kalian mempresentasikan hasil tugas kelompok serta kalian sudah mengerjakan LKPD tentang teks narasi ya. Marilah kita sekarang menutup pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. After we study, let's pray together. Begin.